nanti menemani kita dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak dan Ibu kepala sekolah ini nanti hanya memantau saja. Jadi jangan khawatir, kita belajar seperti biasa. Baik, selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, pada hari ini ibu akan bersama-sama kalian di kelas 5 ini. Bersama-sama belajar di sini ya, anak-anak semuanya. Iya. Baik, langsung saja nanti akan kita mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan Bapak Ibu duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Anak-anak semuanya, bagaimana hari ini? Ada teman kita yang tidak hadir? Tidak. Semua ya. Pagi hari ini sudah sarapan, Nak? Sudah, Pak. Sarapan itu penting, Nak, ya. Kalau kita sarapan, maka kita bisa konsentrasi. Karena dari sarapan itu bisa menambah energi untuk kita. Itu, Nak, ya? Iya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak minta untuk ketua kelasnya untuk mengambil silakan ketua kelasnya. Siap, Dok. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya dalam masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang kali ini akan dipimpin oleh si Lija. Baik, anak Lija, disilakan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Ya, terima kasih untuk Lija telah menyanyikan lagu wajib nasional. Selanjutnya kita akan belajar seperti biasa. Jadi silakan dibuka bukunya, tulis pensilnya dan juga buku-bukunya. Ini kita akan belajar coding dan Oke, silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah. Sudah, silahkan fokus pandangan kita ke depan. Namun sebelumnya agar lebih terlihat lebih lebih rapi ya, coba diperiksa dulu mejanya, kursinya apakah sudah posisi yang pas dan tempat duduknya yang pertama. Kalau sudah, boleh fokus ke depan. Baik, pelajaran kita pada hari ini yaitu cara kerja kecerdasan artifisial. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar apa itu KA. Iya. Apa itu KA? Kecerdasan artifisial. Coba Bapak tanya terlebih dahulu. Bagaimana pelajaran yang lalu? Apa itu KA? Ayo siapa yang menjawab? Ya, Inja. KA itu adalah asisten. KA itu adalah asisten. Oke, ada lagi? Ya, Oren. KA itu adalah robot. Robot. Iya, kemarin tutup aja ya robot, asisten gitu ya, banyak ya. Oke, tepuk tangan untuk Inja dan si Oren. Jadi KA itu sebenarnya adalah komputer yang sudah dilatih. Siapa yang melatihnya? Nanti kita bahas, ya. Oke, baik. Lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi agar lebih semangat, kita ice breaking dulu. Kali ini ice breakingnya itu tebak gambar. Ya, tebak gambar. Jadi nanti bawa tampilkan gambar dan kamu tebak, gabungkan gambarnya. Nanti tebakan itu hasilnya itu adalah sebuah kata. Ya, siap semuanya? Siap, Pak. Fokus. Coba ya. Iya, ini dia. Ya, si Aurel terlebih dahulu. Aurel. Rambutan. Apa? Rambutan. Rambutan. Rambutan kata si Aurel. Coba kita lihat jawabannya apa ya. Rambutan. Oke, benar. Tepuk tangan si Aurel. Lanjut ya. Lanjut. Iya, ini ya. Lopli, silakan. Jambu. Apa? Jambu. Oke, jambu kata si Lopli. Nah, cek ya jawabannya. Apakah itu jambu ya?
Oh iya betul. Ya, tepuk tangan sih. Oke, lagi. Lagi coba lihat lagi. Iya. Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangannya. Iya, kopi lagi. Apa? Mangga kata si Lopi. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau ada kita cek jawabannya. Apa yang betul mangga? 1, 2, 3. Iya, mangga jawabannya. Kenapa mangga? Ini kan gambar apa ini? T-nya ganti M. Mang. Ini adalah tiga. T-nya dihilangkan. Diambil garis, gabungkan. Mangga. Betul ya. Oke, lanjut. Iya, ada di sini. Silakan. Bisa jawab. Angkat tangannya kalau nggak bisa jawab. Ya, bagaimana? Nyerah? Belum. Oke, lanjut. Ayo. Ada? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Ada? Ya. Ya, Rina. Mata airku. Ya, kata si Rina mata airku. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kita cek. Anda bingung? Kita cek ya, jawabannya apa ya? Saya juga bingung. Ternyata nggak ada jawabannya. Gitu ya. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, lanjut ya. Biasa ya, tadi sudah menjawab mengenai gambar sederhana tapi menyenangkan. Kali ini kita lanjut lagi, kita mau bermain lagi. Tapi kali ini permainannya kita hubungkan nanti dengan materi pelajaran kita bagaimana cara kerja KA, kecerdasan artifisial. KA atau EA ya, sama ya dalam bahasa Inggris itu EA istilahnya. Ya, oke. Kali ini kita mau bermain menentukan mana yang sampah dan bukan sampah. Kalau dia bukan sampah, nanti nak kita mengikuti yang ini. Ini gambar robotnya ngapain? Gambar robotnya beri tanda jempol. Beri tanda jempol. Sementara kalau dia sampah, ini permainannya nanti bapak bagikan kelompoknya, ya. Jadi nanti kelompoknya itu juga untuk kita nanti proses belajar. Jadi bagi kelompoknya kali ini bapak tetapkan sudah pas ya. Jadi kelompok kita itu kelompok heterogen. Jadi bagi teman kita yang mungkin kesulitan nanti nggak tahu pelajarannya bisa saling membantu, saling diskusi. Itu nak ya. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, jempol ya. Kelompok 2 jempol. Kelompok 3 silang. Kelompok 4 jempol. Kelompok 5 oke, silang. Sama-sama kita cek jawabannya. Oke, 1, 2, 3. Iya, itu dia jawabannya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ternyata nak, dari kegiatan kita ini, komputer juga bisa dilatih menentukan mana ikan, mana sampah. Siapa yang matinya? Kita. Itulah hubungan cara kerja AI atau kecerdasan artifisial. Bagaimana Pak pelajarannya? Nanti sama-sama kita pelajari ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu kamu nanti mampu menjelaskan bagaimana cara kerja KA secara sederhana. Dan selanjutnya kamu mampu nanti bagaimana mengidentifikasi yaitu kelemahan atau keterbatasan KA. Ya, jadi artinya itu enggak semua KA itu semua tahu. Ya, ada juga keterbatasannya. Apa manfaatnya kita belajar ini, Pak? Yang pertama itu meningkatkan literasi digital. Yang pertama, yang kedua memahami KA punya keterbatasan. Dan yang ketiga, kita punya sikap tidak selalu kita tergantungan terhadap KA. Ini sering terjadi ya. Sedikit kalau ada pelajaran lihat Google, kan? Sedikit ada pelajaran lihat apalagi misalnya Cici ya, itu sama ya. Sebenarnya jawaban mereka itu bisa benar, bisa salah. Apa itu KA? Tadi juga sudah kita bahas, yaitu teknologi yang bisa belajar dari data. Ya, KA itu mengenali pola, membantu membuat keputusan. Jadi
Ya, KA itu sebenarnya atau AI itu bisa membuat keputusan karena ada data. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada di gambar yang pertama ini apa namanya? Ini apa ini? Google. Ini yang Bapak tunjuk ini Google apa nak? Translate ya. Apa itu Google Translate? Ayo, ada bisa jawab? Apa itu Google Translate? Google yang bisa menerjemahkan bahasa secara otomatis. Itu juga kan anak atau AI. Ya. Selanjutnya yang kedua gambar apa ini? Ini jelas semua tahu ya kan. Mungkin hampir tiap hari kalau mainkan di YouTube. Di YouTube ini juga nanti ada KA-nya nak. Ya. Apa contohnya? Nanti rekomendasinya. Contoh kita kalau sering melihat kartun, nanti secara otomatis kalau kita buka itu YouTube itu beranda kita munculnya semua video kartun semua. Gitu ya. Artinya di KA-nya itu nanti merekomendasikan video yang sering kalian lihat. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Google-nya. Ini adalah laman dari Google Map. Apa fungsinya? Menunjukkan arah. Gitu ya. Secara otomatis. Luar biasa ya. Selanjutnya cara kerja KA. Saksikan video berikut ini. Tapi, bagaimana cara kerjanya? AI bekerja dengan mengikuti beberapa tahapan yang secara umum bisa kita bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, pengumpulan data. Sama seperti manusia yang belajar dari pengalaman, AI belajar dari data. Semakin banyak data yang diberikan, semakin baik AI dalam membuat keputusan. Setelah kalian tadi menyaksikan videonya, masih ingatkah kalian bagaimana cara kerja KA? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kerja KA? Sesuai video yang kita lihat tadi. Siapa? Moren? Bagaimana cara kerja KA, Moren? Masukkan? Nah, iya benar. Tepuk tangan untuk Moren. Kalau data itu tidak kita masukkan, apakah kira-kira itu bahwa KA itu bisa membuat keputusan? Tidak. Tidak? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, alasannya kenapa? Coba ayo, siapa yang menjawab? Bisanya kenapa? Ayo, siapa yang menjawab? Jangan malu-malu, ayo. Ya, siapa yang menjawab? Kenapa bisa, kenapa tidak? Ayo. Apa? Oke, lupa ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, gitu lagi ya. Sebenarnya jawabannya itu bisa. Tapi nanti jawabannya itu bias. Bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Oke. Udah lebih jelasnya perhatikan kembali biar saya jelaskan kembali ya. Jadi sebenarnya itu juga keterbatasan dari KA, gitu ya. Kita hubungkan. Oke, selanjutnya ya ini cara kerjanya sesuai video tadi. Apa yang pertama yaitu adalah memasukkan data. Ini masukkan data. Itu pertama itu kata si Moren, masukkan data. Kalau tidak dimasukkan datanya bisa menjawab KA itu Pak, bisa membuat keputusan bisa, tapi jawabannya bias antara benar atau salah. Gitu ya. Itu kelemahan, termasuk dari kelemahan dari KA. Yang kedua yaitu melatih KA. Setelah kita masukkan datanya, jangan lupa kita latih juga. Ya, kita latih juga. Jadi artinya siapa yang melatih? Manusia. Jadi KA itu nggak bisa dia belajar sendiri sebenarnya. Dia juga butuh dari manusia. Dan yang terakhir, barulah KA itu bisa buat keputusan. Ya, coba bereksperimen melatih AI. Nanti kita melatihnya itu membedakan mana sampah, mana ikan. Itu adalah membuat keputusan. Gitu ya. Setelah belajar, AI atau KA bisa menebak data baru. Dan yang kedua bisa salah jika data sedikit atau data yang kita masukkan salah. 3, hasil KA harus dicek kembali oleh manusia. Kalau nggak kita cek kembali, kita 100% percaya dengan KA itu sebenarnya ya nggak betul juga. Karena jawaban KA tadi bisa benar, bisa salah. Itu ya, jelas nak ya? Oke, silakan buka Chromebook-nya bagi yang belum kebuka. Siapa belum kebuka Chromebook-nya? Oke, kita buka ya, lihat. Kalau sudah kebuka, coba langsung ke Chrome ya. Masuk ke Chrome. Masuk ke Chrome ya. Masuk ke Chrome. Langsung ke Chrome. Ini ya, sabar nak ya. Kita mau melatih KA.
Bagaimana cara membedakan ikan dan sampah? Perhatikan ya. Lihat gambar bapak ini, mungkin punya kalian beda ya. Ada warna ya, beda bentuk. Perhatikan. Punya bapak ini contohnya, ini ikan bukan? Ikan. Ini ikan. Ikan. Masukkan ke dalam robot KA-nya. Masuk dia nanti. Masuk. Ini ikan bukan? Ikan. Ikan, masukkan. Ya, agak lama potongnya. Nah, satunya ini ikan bukan? Kalau bukan, maka tidak ikan. Ya, tidak ikan. Ya, dan seterusnya. Semakin banyak data yang kita masukkan, maka KA itu nanti semakin tahu, lebih tahu dia. Jadi lebih tahu. Dan kecenderungan salahnya itu kecil. Semakin banyak data yang kita masukkan. Ayo sebanyak mungkin. Kita buat batasnya berapa? 50 lah atau berapa kira-kira? Berapa batasnya? 100. Oke, silakan masuk sampai 100. Sudah jalan kan? Sudah berjalan? Sudah berjalan ya. Oke, cek berjalan. Iya. Iya. Ya, ada? Ada yang macet? Enggak ya? Dari jawaban kalian tadi atau data yang kalian masukkan tadi, itu ada yang salah atau tidak? Ada yang salah? Ada yang salah. Jadi kalau ada yang salah, maka KA tadi jawabannya apa? Dijawabnya, contohnya apa? Contoh tadi sampah dibuat situ ikan gitu ya? Maka KA juga menjawab sampah itu ikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita masukkan datanya salah. Artinya KA itu bisa salah kalau data yang kita masukkan salah. Kalau dia sedikit datanya bisa juga salah juga menjawab atau benar. Itu kan ikan yang kita masukkan. Tahu-tahu nanti yang masuk bukan ikan, kura-kura misalnya. Maka KA itu mendeteksi ikan atau sampah? Sampah. Karena tidak ada kita masukkan data kura-kura atau penyu misalnya. Gitu kan? Maka KA itu nanti bisa menjawabnya sampah. Gitu ya. Oke, sudah. Silakan latih lebih lanjut KA-nya. Kalau ada yang salah, silakan ketik latih. Kalau dia ada yang salah, maka kita latih lebih lanjut. Ya. Kalau ada yang salah, kita latih lebih. Oke, sudah kalian latih tadi kan? Nah, ada yang salah juga? Masih ada yang salah. Kalau masih ada yang salah, latih lagi, masukkan data lagi yang lebih banyak lagi. Gitu caranya ya. Nah, dan itulah kelemahan dari KA, salah satu kelemahan dari KA. Enak ya? Oke nak, coba lihat lagi nomor kerjanya. Naikkan dulu, kita sama-sama lihat petunjuknya. Apa yang diminta di petunjuknya nomor kerjanya? Ya, apa yang diminta? Yang pertama apa? Coba baca dulu. Nama anggota. Oke, nama anggota, berarti isi nama sesuai kelompok. Isi nama sesuai kelompok. Baru yang aktivitas 1, baca dulu. Apa aktivitas 1? Tuliskan langkah-langkah. Terus yang langkah berarti langkah-langkahnya tadi berupa cara matinya kalian tuangkanlah di LKPD. Gitu ya. Yang kedua, kenapa kita harus memilih data yang banyak dan benar? Ya, tadi kan sudah kita terapkan itu kan. Mengapa? Alasannya masuk di LKPD dan seterusnya. Baru di aktivitas 2, mengidentifikasi keterbatasan KA. Jadi apa saja keterbatasan KA? Tadi sudah kita sebutkan sama-sama. Selanjutnya dituangkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Jadi silahkan langsung dikerjakan. Termasuk kesimpulan dalamnya ya. Ya, di sini ya, langsung saja di sini. Ya, silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit cukup. Oke, silakan mulai sekarang kerjakan. Gimana? Sudah selesai semuanya? Akan presentasikan hasil diskusi setiap kelompok kalian. Siap? Siap! Langsung saja siapa yang mau presentasi dulu. Tapi sebelumnya, aturan mainnya setelah baca ada presentasi, bagi kawan-kawan teman-teman yang lain mau menanggapi, silakan tanggapi. Dan kita saling sama-sama berdiskusi. Gitu ya, kita bukan saling menyalahkan, tapi saling berdiskusi. Oke? Siapa dulu kelompok yang mau maju ke depan? Oke, kelompok 5, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 5.
Dari kelompok 5. Oke, silakan siapa yang mau menanggapi dari kelompok 5? Oh ya, Lopi, silakan. Berdiri nak, berdiri boleh ya. Saya rasa jawabannya sama dengan kalian. Oh, sama ya. Jadi jawabannya dari kelompok 5 sama dengan jawaban kelompok 1, gitu ya. Coba apa yang jawaban dari kelompok 1 yang menurutnya Lopi sama? Menguji kemampuan AI dengan gambar kartu. Ya, terus punya Belajar bahwa AI harus selalu diperiksa agar hasilnya dapat dipercaya. iya, oke. Tepuk tangan untuk si Lopi. Ada lagi yang lain mau menanggapi? Terima kasih ya semuanya telah mempresentasikan hasil kerjanya sesuai dengan kerja tadi. Nah selanjutnya kita akan merefleksi dari pembelajaran yang sudah didapatkan tadi. Ya, yang pertama sih ada 3 pertanyaan ya. 1, 2, dan 3. Silakan siapa yang menjawab angkat tangannya. Yang pertama, apa yang terjadi jika KA salah menebak? Oh ya, Lija dulu, Lija. Jawabannya akan salah. Jawabannya akan salah. Jawabannya akan salah. Ya. Oke, bisa juga jawabannya. Oke, tepuk tangan sini ya. Apa yang terjadi jika KA salah menebak? Jawabannya kemudian Pak. Jawabannya ya salah sama aja ya, gitu ya. Oke. Dan yang kedua, selanjutnya, mengapa manusia perlu memeriksa hasil kerja KA? Ya, Lopi, gantian Lopi. Agar hasilnya dapat dipercaya. Agar hasilnya dapat dipercaya, iya. Kenapa kita perlu periksa lagi? Karena agar jawabannya bisa dipercaya. Takutnya nanti ada yang salah. Nah, kalau salah, bisa saja ketika kita memasukkan dan melatih KA itu kita masukkan data yang salah. Seperti tadi, kadang-kadang data yang kita masukkan salah. Contoh sampah kita buat situ ikan, ya kan? Maka sudah pasti otomatis KA itu jadi salah. Makanya perlu kita periksa lagi. Selanjutnya, 3, apa pelajaran penting yang dapat kamu dapatkan? Ya, Moren. Saya menyadari bahwa AI bergantung pada data yang diberikan. Iya, betul sekali. Bahwasanya KA itu atau AI itu bisa menjawab sesuai ketergantungan dari cara kita memasukkan data atau data yang kita masukkan dan cara melatihnya, gitu ya. Makanya KA itu bisa saja benar, bisa salah, tergantung kita memasukkan banyaknya data dan bagaimana cara kita melatihnya. Semakin banyak data yang kita masukkan, maka semakin akurat KA itu. Apabila semakin terus kita latih, gitu ya. Jelas semuanya nak ya? Sampai sini ada pertanyaan lagi? Baik, menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan selama prosedur kita pada hari ini? Oh, Maureen tuh. Siapa? Ayo, Maureen kalau Lopi. Ayo. Lopi, ya silakan. Saya belajar bahwa AI harus selalu diperiksa agar hasilnya dapat dipercaya. Iya. AI itu agar bisa percaya bagaimana caranya belajar, gitu ya. Oke. Selama proses pembelajaran kita tadi bagaimana, Nak? Apa yang kamu dapatkan? Senang? Senang, gitu ya. Apa yang membuatmu senang? Apa yang bisa membuatmu senang? Mana yang senang? Karena dapat Apa? Berdiri. karena dapat belajar dari AI. Iya, belajar menggunakan AI. Ya. Lagi? Ya ada. Oke, baik. Cara kerja AI tadi ada 3 tahapan ya. Masukkan data. Yang kedua, melatihnya. Yang ketiga, baru membuat keputusan. Itu ya pelajaran. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Kalau sudah ada pertanyaan, Bapak anggap pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Tapi sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana menggunakan KA atau AI itu dengan etika. Jadi kita menggunakan KA atau AI itu harus ada etikanya, tidak sembarangan menggunakan saja, gitu ya. Jelas ya. Jadi minggu depan kita belajar lagi codingan KA, khususnya bagaimana etika menggunakan AI atau KA. Benar ya? Oke. Kalau sudah, silakan Bapak minta kumpulkan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi, yang sudah kami kerjakan. Silakan kumpulkan di meja Bapak. Kalau tadi nomor saja kumpulkan.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.